Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran lokasi. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari ukuran lokasi tentang kuartil. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi tentang ukuran lokasi desil ya. Nah, apa itu desil? Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Karena membagi data menjadi 10 bagian sama banyak, maka tentu titik pembaginya ada 9. Selalu N-1 ya. Ingat, median itu membagi data menjadi dua bagian sama banyak, maka pembaginya cuma satu di angka di tengah. Kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar, maka titik pembaginya ada 3, lalu N-1 ya. Kemudian karena desil adalah membagi data menjadi 10 bagian sama banyak, maka tentu titik pembaginya ada 9 ya. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan seterusnya hingga desil 9, tidak lebih ya. Nah, kembali lagi ke formula di sini. Ingat, desil 1 berarti 1/10 ya. Kalau kuartil berarti 1/4. Karena desil membagi 10 bagian, maka 1/10. N+1, N banyaknya data. Kalau ditanyakan nanti berapakah letak D2, berarti 2/10. Desil 3, 3/10. Desil 9 berarti 9/10 N+1. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke ilustrasi. Oke, ternyata setelah diperhatikan formulanya, ternyata desil 5 itu sama dengan nilainya K2 dan ternyata juga sama dengan nilainya median. Ingat, desil 5 berarti 5/10. 5/10 kalau disederhanakan sama dengan 1/2 N+1. 1/2 N+1 ternyata sama dengan letaknya K2. Oke, sama juga dengan nilai median. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke ilustrasi. Oke, berikutnya adalah ilustrasi desil untuk data tunggal. Oke, sebagai contoh misalnya, tentukan desil ke-6 dari data tersebar berikut ini. Oke, jadi ada data tersebar ya. Datanya kalau diperhatikan ternyata sudah terurut dari kecil hingga besar. Kalau misalnya punya data yang tersebar tidak terurut, maka diurutkan dulu. Oke, yang diminta adalah desil 6, maka pertama dicari adalah letaknya dulu ya. Jadi harus dibedakan antara letak sama nilai desilnya, beda ya. Oke, letak desil 6 berarti 6/10 ya. Kalau diminta desil 7, 7/10. Diminta desil 2 berarti 2/10. N+1, N adalah banyaknya data. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ini sebanyak 20 data ini. Oke, berarti 2 tambah 1 21. 21 dikali 6 dibagi 10 hasilnya adalah 12,6. Maka letak desil 6 ini adalah berada pada data ke-12. Oke, data ke-12 dan ada lebihnya 0,6. Oke, cara menghitungnya seperti ini. Desil 6 sama dengan, ingat ya, di sini desil 6 tidak pakai lagi kata letak ya. Jadi ini hanya nilai letak, sekarang adalah nilai desil 6-nya. Desil 6 sama dengan data ke-12. Oke, silahkan hitung. Data 1, data 2, data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata 25. Sisanya berapa? 0,6. Maka dipindahkan ke sini 0,6. Oke. Dikali data ke-13 dikurang data ke-12 ya. Kalau di sini data ke-12, maka di sini selalu plus 1 data ke-13. Oke. Maka desil 6 sama dengan 25 ditambah 0,6. Setelahnya 25 angka 27. Dikurang kembali dengan angka 25. Ini selalu sama dengan di sini ya. Oke, 27 ini adalah data setelah data ke-12 atau data ke-13. 27 dikurang 25 berarti 2.
2 dikali 0,6 berarti 1,2. 1,2 ditambah 25 berarti 26,2. Maka nilai desilnya adalah 26,2. Oke, itu ilustrasi untuk data tunggal. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam ilustrasi desil untuk data kelompok. Oke, formula untuk data kelompok pada desil mirip dengan kuartil, mirip juga dengan median. Hanya yang membedakan semuanya adalah baik kuartil, desil, dan median itu hanya pembaginya di sini ya. Karena desil membagi 10 bagian sama banyak, maka di sini dibagi 10. Kemudian ingat desil itu desil ke 1 ya, desil ke I 1, 2, 3 sampai 9. Tidak lebih ya. Nah, kembali lagi ke sini bahwa desil ini adalah desil ke 1. Batas bawah ini tetap ya. P adalah panjang kelas ya. Oke, kemudian F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung desil. Kemudian FDI adalah frekuensi kelas interval yang mengandung desil. Jadi ada frekuensi kumulatif, ada frekuensi di kelasnya. Oke, langsung saja kita masuk ke ilustrasi contoh. Kita gunakan data ini ya. Di sini ada data, ada sebanyak 10 kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 10. Masing-masing punya frekuensi ya, dan frekuensi kumulatif. Ingat ya, frekuensi kumulatif yaitu total dari frekuensi dengan kelas-kelas sebelumnya. Di sini 1 sama 1 tambah 2 3, 3 tambah 5 8, 8 tambah 12 20 dan seterusnya hingga 80. Oke. Misalnya kita diminta tentukanlah nilai desil 8. Oke, berarti sama saja dengan video sebelumnya. Cara menentukan desil ke-8 berarti pertama-tama adalah tentukan dulu di mana letaknya desil 8. Oke, berarti 8 per 10 dikali N. Kalau diminta desil 5 berarti 5 per 10. Oke, karena yang diminta desil 8 maka 8 per 10 N. Oke, sama dengan 64 ya. 8 bagi 10 dikali 80. Oke, sama dengan 64. Maka silahkan kita cari kelas mana sih yang memuat data ke 64. Oke, langsung saja ya. 64 dari kelas 1 hingga kelas 6 datanya itu cuma sampai 61. Maka pasti data ke 64 belum ada di antara di semua ya, di semua kelas 1 hingga kelas 6. Nah, kita cek lagi. Untuk kelas 7 dari kelas 1 hingga kelas 7 totalnya 71. Oke, maka data yang sebanyak 71 ini sudah memuat data ke 64. Maka kelas desilnya adalah kelas 7 ya. Karena kalau kelas 6 tidak cukup. Kelas 7 itu sudah memuat. Oke. Nah, kalau kita sudah menentukan kelas yang memuat desil, maka langkah selanjutnya adalah tinggal memasukkan ke dalam formula. Oke, berarti kita peroleh bahwa batas bawahnya adalah ini 73 dikurang setengah ya, 72,5. Panjangnya adalah 7. Dari mana? Oke, masuk. Oke, naikkan lagi jarinya ya, hitung 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ada 7 data ya, maka panjangnya adalah 7. Semua ini panjangnya adalah 7. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung desil, berarti 61. Frekuensi desil ke-8 adalah 10. Oke, kalau angka-angkanya sudah ditetapkan seperti ini, maka kita tinggal masukkan ke dalam formula. Batas bawah ini, panjang ini, ingat 8 per 10 ya, karena desil 8 kali 80 dikurang 61 dari sini, dibagi 10 dari sini, berarti 8 dikali 80 dibagi 10 berarti 64. Nah, 4 dikurang 61 berarti sama dengan 3. 3 dibagi 10 0,3 ya, dikali 7 berarti 2,1. 2,1 ditambah 72,5 berarti 74,6. Oke, itulah cara menghitung desil untuk data kelompok. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.